adik-adik, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bermain TikTok. Permainannya sangat menarik. Yang pertama, adik-adik cari tahu apa arti dari lirik lagu yang akan dimainkan nanti. Setelah itu, adik-adik ikuti dan latih gerakannya dan kirim ke WhatsApp grup. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Lagu ini sudah lama ada. Sejak Enci dan Engku masih menjadi adik-adik PA, lagu ini sudah diajarkan ke Enci dan Engku. Nah, tugas adik-adik adalah adik-adik memperhatikan dan lihat lirik lagu tersebut, di-pause dulu, dan adik-adik silahkan artikan lagu tersebut menurut pendapat adik-adik. Di Alkitab, kata sungai sering dipakai, salah satunya untuk mengartikan kasih Tuhan. Pada zaman itu, sungai-sungai yang mengalir mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu, sungai atau kata sungai sering dipakai sebagai kata kiasan untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Beberapa contoh sudah Engku tampilkan di layar. Dari lagu yang sudah kita dengar tadi, ingin disampaikan kepada kita bahwa kasih Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya sangatlah luar biasa. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Tapi sayangnya, umat Tuhan pernah dan bahkan sering mengecewakan Tuhan. Salah satu ceritanya ada di Alkitab. Gobi akan mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Adik-adik pause, lalu baca bahan Alkitabnya, dan setelah selesai adik-adik bisa play lagi. Kitab Yesaya ini menceritakan tentang kisah pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Bangsa Israel berada di Babilonia karena ketidaktaatannya. Mereka di sana karena mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel karena Tuhan sayang dan peduli terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel tidak taat, selalu melanggar dan tidak mentaati peraturan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan masih punya harapan. Tuhan selalu berharap agar bangsa Israel bisa sadar atas perbuatan mereka, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tapi yang terjadi ketika dalam keadaan terancam karena mau diserang oleh bangsa Asyur, mereka tidak mencari Tuhan. Sebaliknya, mereka malahan menyembah berhala, patung-patung emas yang mereka sudah buat. Hal inilah yang membuat bangsa Israel hancur dan mereka berada dalam keadaan yang sangat susah. Tapi karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa dan tidak berkesudahan, Tuhan mau kembali menolong mereka. Karena Tuhan rindu memulihkan dan menyelamatkan bangsa Israel. Adik-adik, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melihat dan bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar untuk manusia yang percaya kepadanya. Tapi ini bukan menjadi membuat manusia dapat berbuat dengan sesuka hati. Karena jaminan itu, jaminan bahwa kita akan masuk surga jika kita mengikut Tuhan, bisa saja hilang. Gobi akan memberikan contoh seperti ini. Ketika adik-adik akan berpergian dengan menggunakan pesawat terbang, adik-adik harus membeli tiket. Tapi kalau tiket itu hilang, kalian tidak bisa pergi. Karena petugas di bandara tidak akan mengizinkan kalian untuk masuk dan naik pesawat. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita,
sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Janji dan jaminan yang sudah Tuhan Yesus berikan bisa hilang kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan tiket yang sudah Tuhan berikan? Selalu bersyukur, mengucap syukur untuk berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik, dimanapun, kapanpun kalian berada, ingat tetaplah mengasihi dan menghormati Tuhan Allah dengan selalu menjadi anak yang taat, setia, dan selalu berharap kepada Tuhan dalam segala hal.